Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, ini tuh sekitar jam 8 pagi. Aku tuh habis beli buah. Jadi aku beli buah santang, jeruk santang gini. Terus aku beli nanas juga. Sama aku beli timun suri buat nanti buka puasa. Jadi aku tuh suka banget sama jeruk santang ini ya. Karena dia itu kayak asam manis gitu daripada jeruk lokal biasa. Kalau aku lebih suka yang santang. Terus lanjut aku mau bersihin kulkas. Jadi ini tuh posisi kulkasku udah mati. Bener-bener mati total. Kemarin aku udah pernah cerita kalau kulkas aku tuh rusak gitu ya. Jadi baru sempet aku baru sempet aku upload, baru sempet aku edit videonya. Jadi ini tuh aku mau bersih-bersihin kulkas dulu, gampang nanti mau diservis apa mau digimanain. Yang penting kulkasnya udah bersih aja gitu ya. Terus aku mau lap-lap dulu. Jadi aku mau ngeluarin sayuran yang ada di bawah untuk kayak frozen food gitu. Dari kemarin udah aku titipin ke tetangga aku ya. Jadi kayak ayam ungkep, kayak nugget itu udah aku titipin ke tetangga aku. Nah, ini tuh aku bersihinnya pakai tisu serbaguna gitu ya. Jadi dia tuh kayak tisu basah. Jadi nanti kalau semisal dia udah kotor bisa dicuci, terus bisa buat bersihin lagi gitu. Jadi ini tuh emang tisu serbaguna banget, terus hemat juga. Dari aku kan nggak punya kanebo ya, bukan nggak punya kanebo. Sebenarnya kalau aku tuh lebih enak pakai kayak gini loh ketimbang pakai kanebo. Perasaan kalau pakai kanebo tuh suka licin gitu sih. Nggak tahu ya, tapi teman-teman tuh suka kayaknya gampang banget kalau pakai kanebo. Kalau pakai kanebo bagi aku tuh kayak keset gitu, susah gitu buat digeser-geser gitu ya. Jadi ya udah aku pakai tisu aja. Oh ya, gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Terus yang punya banyak urusan, semoga dipermudah urusannya ya. Jadi teman-teman terima kasih yang udah support channel aku, yang udah subscribe juga, yang udah share video aku. Pokoknya terima kasih banyak. Nah, habis itu aku mau lanjut nyuci raknya. Jadi ini aku tak cuci dulu rak-raknya. Kalau mau cuma dilap-lap doang kayaknya kurang bersih gitu ya. Jadi tak cuci aja karena mumpung kulkasnya itu bener-bener mati gitu. Jadi ya udah berarti kayak dari yang kemarin aku cerita ya gitu. Jadi siangnya itu aku ngobrol gitu ya sama tetangga gitu kan, ngomong bocah gitu di luar. Aku ngobrol sama tetangga, kulkas aku tuh rusak gitu. Terus ternyata suaminya bisa ngebenerin gitu, bisa ngebenerin kulkas aku, dicek sama dia. Terus pas dia bilang cobain dulu gitu ya punya saya, kan sama Dilala tipenya tuh sama gitu ya, kulkas Polytron sama. Ternyata yang rusak cuma bagian apanya gitu ya, kayak saklar apa gimana gitu. Nah, itunya doang yang rusak. Jadi aku cuma beli harga 60.000, terus sorenya udah langsung bisa nyala. Nah, ini udah nyala, aku udah seneng banget. Terus lampunya udah diganti, yang tadinya warna kuning jadi warna putih kayak gini, tapi nggak apa-apa. Jadi kalau semisal kulkas masih bisa dibenerin ya kenapa enggak gitu ya. Nah, ini tuh anak aku mau ikut-ikutan masuk ke kulkas jadi nyata dorong keluar. Nah, jadi ini tuh kulkas sudah lama banget. Jadi zamannya anak aku yang Maira itu masih bayi baru 5 bulan apa 4 bulan aku beli kulkas ini sampai sekarang gitu. Jadi nggak rewel sih. Ini baru pertama kali dia rewel minta dibenerin gitu, minta dielus gitu ya. Jadi emang awet banget gitu. Jadi kayak kulkas, kayak mesin cuci itu bisa tahan lama, bener-bener tahan lama gitu ya. Jadi tergantung pemakaian juga kali ya. Jadi ya emang udah 9 tahun lebih berarti 8 tahun lebih berarti ini kulkas masih awet, alhamdulillah. Nah, habis itu aku masukin sayur-sayurannya, terus aku lap-lap juga luarnya, tak lus-lus dulu karena dia berhasil sembuh dengan kerusakannya. Jadi aku alhamdulillah banget, pokoknya bersyukur banget ya. Jadi nggak jadi beli kulkas baru. Emang niatnya udah pengen banget beli kulkas baru. Cuma kalau semisal ini bisa dibenerin kan sayang juga ya, mau dibuang gitu loh, apalagi dijual gitu. Apalagi ya udahlah gitu kan. Toh masih bisa kepake, masih dingin, ya udah kita pakai yang ada aja gitu. Kapasitasnya kecil, jadi kadang kalau semisal aku belanja paling cukup untuk 3 harian gitu.
Kadang kalau misal dari teman-teman ya, kalau belanja 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, apalagi itu tuh kayaknya iri gitu ya, bikin iri kalau kasih lebih gede gitu. Cuma ya udah, kita syukuri apa yang ada gitu. Nah ini tuh aku lagi ngambilin sisa belanja harian. Jadi itu aku dijatah 3 juta sama suami aku, itu untuk sehari-hari, untuk kebutuhan sekolah, untuk semuanya kecuali listrik. Soalnya kalau listrik itu kan 1 bulannya 500.000. Jadi pemakaian aku tuh sebulannya 500.000. Kayak aku pakai 2 AC, terus jet pump, terus kulkas, setrika gitu lah. Setrika itu aku kadang 3 hari sekali aku nyetrika gitu, terus kipas angin pasti banyak gitu ya. Jadi ya udah gitu. Jadi kemarin aja 500.000 itu pas gitu ya. Jadi kadang suka sisa 2 hari, lebih 2 hari ya, apa berapa hari gitu. Jadi pokoknya patokan untuk listrik itu 500.000 sebulan. Nah ini terus aku ini sisanya alhamdulillah dapat 143.000 karena bulan puasa banyak jajannya. Jadi kadang yang tadinya nggak beli gorengan, yang tadinya nggak beli takjil, kolak ini itu tuh pasti beli gitu ya. Jadi kayak tadinya nggak beli timun suri, bikin es buah, beli marjan gitu. Jadi kita beli marjan. Pokoknya perasaan kalau semisal pas puasa ini, Ramadan ini tuh pengeluaran semakin bertambah gitu. Nah ini udah selesai, terus aku langsung masukin jatah harian aku. Jadi bukan jatah harian, kemarin aku udah pernah untuk jatah mingguan, belanja mingguan. Cuma kok kayaknya kebablasan gitu, kayaknya nggak pernah ada sisa gitu ya. Jadi suka ngepas banget. Ya udah, jadi aku mau nyobain untuk jatah harian gini. Jadi mau nggak mau ya aku harus nyimpen minimal setengahnya dari jatah harian ini. Jadi kalau semisal belanja harian itu cuma 30.000, terus jajan anak 20.000 apa berapa, pokoknya harus sisa minimal itu 30.000-an lagi tuh pokoknya kalau semisal namanya ini untuk jatah harian gini. Nah ini sisanya 143.000 aku masukin ke dalam toples. Jadi ini tuh toplesnya kecil ya, sengaja aku ngambil toples kecil biar cepet penuh, biar nanti cepet diambil gitu. Nah ini ada 100.000-an. Ini tuh karena kadang kalau aku nggak ada kembalian gitu ya, jadi aku ngambil uang receh di sini. Jadi teman-teman gimana nih, nabungnya lancar? Banyak tabungannya pasti ya. Jadi iseng-iseng berhadiah gitu ya Bunda. Niatnya sih tadinya mau aku ambil nanti habis lebaran gitu. Biasanya kalau puasa-puasa kayak gini itu orderanku banyak gitu, jadi aku bisa nabung dari hasil jualan baju, jualan ini itu gitu, aku masukin aja semuanya. Nah ini lanjut aku mau bikin buttercream. Jadi ini tuh gampang banget, bahannya cuma pakai mentega putih sama susu, terus aku tambah sedikit banget gula cair ya. Jadi aku tambahin sedikit gula cair buat manis. Kadang suka kalau misal udah pakai susu, dia kan nanti bakal mengembang jadi banyak banget ya. Jadi kalau misal cuma pakai susu tuh kadang kurang manis gitu ya. Jadi aku tak tambahin gula. Suka pada komplain, "Mama Maira kok nggak manis sih ini buttercreamnya?" Kadang suka gitu ya. Udah, nanti aku tambahin gula sedikit buat pemanisnya. Nah ini susunya itu satu pouch yang gede. Aku beli pouch yang gede yang buat SKM bendera itu semuanya aku tuang semuanya, terus aku kocok ini sekitar 30 menitan. Jadi pertama itu aku kocok dulu buttercreamnya, aku kocok sampai dia itu bener-bener mengembang. Terus lanjut aku masukin susunya, terus susunya udah dimasukin, lanjut aku masukin gulanya, terus kita kocok lagi sekitar 4 jam, berapa 15 menitan gitu ya. Nah nanti dia bakal enak gitu. Jadi biar dia nggak ngendal di ini loh, di lidah loh. Jadi dia nanti nggak bakal nyisain sisanya di lidah gitu. Nah jadi teman-teman, itu aku otodidak semua. Aku tuh nonton di YouTube karena tadinya tuh awal-awal tuh aku karena emang suka bikin kue. Bukan suka sih sebenarnya, aku pertama kali bikin terus langsung berhasil, terus langsung enak gitu. Jadinya aku ketagihan kan kalau kita udah berhasil terus langsung enak gitu ya. Terus jadinya besok aku bikin, terus temen aku dia anaknya ulang tahun gitu. Terus coba tuh Ra bikinin, kata gitu. Ya udah sini aku bikinin tapi ala kadarnya, aku bilang gitu. Kayak yang namanya kita moles aja nggak rapi gitu kan, moles aja nggak rapi, ya udah kita bikinin. Alhamdulillah. Nah dari situ banyak tuh yang temen-temen yang pada minta dibikinin kue ulang tahun. Akhirnya aku bikin kue ulang tahun sekitar 5 tahun yang lalu. Pokoknya udah berarti aku udah berjalan selama 5 tahun jualan seperti ini.
Untuk hasilnya itu udah lumayan banget, aku bisa ngebantu pemasukan rumah, terus bisa ngebantu suami juga. Jadi kita ayo bareng-bareng bikin rumah gitu kan, kita hayu bareng-bareng nyenengin diri sendiri gitu. Jadi kalau semisal kita jualan tuh emang bener-bener buat diri sendiri, buat keluarga gitu ya. Jadi video aku kali ini sekian. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Apabila kalau ada salah-salah kata saya minta maaf. Terus selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga lancar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.